Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you my beloved student? Bagaimana kabarmu anak-anakku tercinta? Very good, Alhamdulillah, bagus sekali Alhamdulillah. Hopefully you not get bored to meet me again and again. Ibu harap kamu gak bosan ya ketemu ibu dan ibu lagi. Okay, today we are going to learn mathematics. Hari ini kita akan belajar matematika. Mathematics for the second grade of primary school. Matematika untuk kelas 2 sekolah dasar. Okay, please prepare your mathematics textbook. Tolong disiapkan buku teks matematikanya. And open page 79. Dibuka halaman 79. I will share the page on the screen. Ibu akan membagikan halamannya di layar ya. Okay, please pay attention. Tolong diperhatikan. Let's start from the beginning. Ya, kita mulai dari awal ya. This is page 79. Ini halaman 79. The title is, judulnya adalah Use Venn diagrams, menggunakan diagram Venn, to sort numbers, untuk mengelompokkan angka, or object, atau objek, using 1 and 2 criteria, menggunakan 1 dan 2 kriteria. Kids, let's read this text below carefully. Anak-anak, yuk kita baca yuk teks di bawah ini dengan cermat. Okay, do you still remember with Venn diagram? Apakah kamu masih ingat dengan diagram Venn? We already learned about diagram Venn on the first grade of primary school. Nah, kita sudah belajar tentang diagram Venn di kelas 1 ya. Okay, next. Look at the picture. Lihatlah gambar ini. His name was John Venn. Namanya adalah John Venn. He was a British logician and philosopher. Dia, laki-laki ini, adalah seorang ahli logika dan filsuf dari Inggris. He is famous for introducing the Venn diagram. Dia terkenal karena memperkenalkan diagram Venn. Venn diagrams are a great way to visually organize information. Diagram Venn adalah cara yang luar biasa untuk memvisualkan pengorganisasian informasi. So what is diagram Venn? Jadi apa itu diagram Venn? It is basically just two circles that intersect with one another. Ya, ini dasarnya adalah cuma dua lingkaran yang saling berpotongan atau beririsan satu sama lain. They are used to show similarities and differences between two items. Nah, mereka ini biasanya digunakan untuk menunjukkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antara dua item. Oke, ini contohnya nih. This is the example. The following science example compares the features of whales and fishes by using Venn diagram. Nah, katanya nih contoh pelajaran sains di bawah ini nih membedakan ya penampakan atau tampakan dari paus dan ikan-ikan lain dengan menggunakan diagram Venn. Ya, kita lihat yuk, whales ini pausnya. Nah, ini fish, ikan yang lainnya. Okay. This is the characteristic of the whales. Ini karakter dari whales yang tidak dimiliki oleh ikan lain. Nah, these are characteristic of another fish. Nah, kalau yang ini adalah karakter atau ciri-ciri dari ikan yang lain. Nah, yang di tengah ini, this is the intersection. Ini adalah irisannya atau yang silangannya. Berarti ciri-ciri yang dimiliki oleh paus maupun yang dimiliki oleh ikan lain. This is
the similarities. Ini persamaannya. This is the differences. Ini perbedaannya. Ini pun perbedaannya. Okay. We can use a Venn diagram to sort numbers too. Nah, katanya kita juga bisa menggunakan diagram Venn untuk mengelompokkan angka juga. Bagaimana kalau kita mengelompokkan angka? Okay, now let's go to the page of 80. Sekarang kita ke halaman 80 yuk. Use Venn diagram to sort numbers. Kita menggunakan diagram Venn untuk mengelompokkan angka. Number 1, put the following number in circle. 1, 3, 2, 5, 8, 4, 7, 0, 10, 6. Kita katanya disuruh meletakkan angka-angka di bawah ini nih ke dalam lingkaran. The criterion is, kriterianya adalah more than 5. It is the criterion. Nah, ini adalah katanya kriterianya. Okay, remember on the last subject. Ingat untuk pembelajaran sebelumnya, criterion for singular noun. Criterion ini untuk bendanya yang tunggal, and criteria for plural noun, dan kriteria untuk bendanya yang jamak. But commonly criteria used in singular and plural. Tapi umumnya kriteria digunakan untuk yang singular atau tunggal maupun yang jamak. Okay, let's do number 1. Yuk kita kerjain yuk nomor 1 yuk. Okay, number 1. Is number 1 more than 5? Apakah nomor angka 1 ini lebih dari 5? Yes, good, correct. Ya, betul. 1 ini bukan lebih dari 5. 1 is not more than 5. Jadi kamu nggak usah taruh ya, berarti ya 1 di dalam lingkaran ini. Okay, next. Berikutnya, 3. Is 3 more than 5? Yes, no. 3 is not more than 5. You don't have to write 3 in here. Ya, 3 itu bukan lebih dari 5. Jadi kamu nggak perlu nulis 3 di dalam sini. Next. 2. Is 2 more than 5? Apakah 2 itu lebih dari 5? Yes. 2 is not more than 5. 2 itu nggak lebih dari 5. Next. Is 5 more than 5? Apakah 5 lebih dari 5? Yes, no, it is not. 5 is equal to 5. 5 itu sama dengan 5, bukan lebih dari 5. Okay, next. 8. Is 8 more than 5? Apakah 8 itu lebih dari 5? Yes, correct. Ya, betul. Let's put 8 here. Nah, kalau gitu kita taruh 8 di sini ya. Okay. Next. Berikutnya. 4. Is 4 more than 5? Apakah 4 lebih dari 5? Yes, no, it is not. Ya, ini bukan ya. Jadi kita nggak perlu tulis sini. Next. 7. Is 7 more than 5? Apakah 7 itu lebih dari 5? Yes, correct. Yes, but I should put 7 here. Tapi ibu seharusnya nulis 7 di sini ya. I skip the 7. I forgot to write 7 here. Ibu lupa kayaknya nulis 7 di sini ya. I'm really sorry. Maaf ya. Okay, next. 0. Is 0 more than 5? Apakah 0 lebih dari 5? No, it is not. Next. 10. Is 10 more than 5? Yes, it is. Ya, betul. 10 itu lebih dari 5. Okay, the last. Yang terakhir nih. 6. Is 6 more than 5? Apakah 6 lebih dari 5? Yes, correct. It is. Ya, betul. Ya, Miss Siskanya lupa nulis 7 dan 6-nya. Maaf ya, Nak ya. Nanti kamu harus masukkan 7 dan 6-nya di sini ya. I forgot to write 7 and 6, but you have to put 7 and 6 here.
Ya, Ibu lupa untuk nulis 7 dan 6-nya di sini, tapi kamu harus nulis di sini ya, Nak ya. Oke, please do that for me. Tolong dikerjain buat Ibu ya. Oke. Let's go to the number 2. Yuk kita ke nomor 2 yuk. It is a simple Venn diagram. Oh, katanya ini nomor 1 ini adalah diagram Venn yang sederhana. Because it is only a criterion. Karena cuma satu kriterianya. Next, number 2. Put the following number in circle in each criterion. Nah, kamu disuruh meletakkan angka-angka di dalam lingkaran masing-masing kriterianya. Oke, now you have 2 criteria. Sekarang kamu punya 2 kriteria nih. 11. Is 11 even or odd number? Yes, very good. 11 is odd number. Good. 3. Is 3 even or odd number? Yes, correct. Next. 12. Is 12 even or odd number? Yes, 12 is even number. Good. 9. Correct. 8. Yes, very good. 4. Yes, amazing. 7. Yes, 7 is odd number. 10. 10 is even number. Correct. And the last, 5. Yes, 5 is odd number. Okay. It is a simple Venn diagram also. Ini juga katanya diagram Venn yang simple. Okay. Next, berikutnya. Okay, let's go to page 81. Kita ke halaman 81 yuk. Number 2. Sort these shapes into Venn diagram. Nah, kamu suruh masukin nih, kelompokin nih bentuk-bentuk berikut ke dalam diagram Venn atau diagram Venn. Okay, let's do it. Yuk kita kerjain yuk. The criteria are, kriterianya adalah gray shapes yang bentuknya memiliki warna abu, and rectangles dan yang persegi panjang. Okay, let's sort them. Yuk kita kelompokin mereka yuk. Number 1. Where should I put number 1? Di mana harus Ibu taruh nomor 1 nih? Yes, correct. Betul sekali. Number 1 is a gray shape. Nomor 1 itu adalah bentuk yang warnanya abu-abu. Betul. Oke. Number 2. Yes, number 2 is number 2 are gray shape. Ya, bentuk yang warnanya abu-abu, and also rectangle. Dan yang 2 ini juga bentuknya adalah persegi panjang. Good. Okay, next. Number 3. Yes, number 3, only gray shapes. Okay, next. Number 4. Yes, number 4, only rectangle. Ya, nomor 4 ini cuma persegi panjang, tidak punya warna abu-abu. Okay, number 5. Yes, number 5 is gray shapes. Good. 6. Correct. 6 is gray shapes only. Nomor 6 itu hanya bentuk yang warnanya abu-abu. Okay, number 7. Yang terakhir nih. Nomor 7. Yes, number 7. Nomor 7 ya. Di kriterianya 2. Dia warnanya abu dan juga bentuknya persegi panjang. Oke, good. Bagus sekali, Nak. Nah, bisa kita ambil kesimpulan, so we can conclude that, dan kita bisa ambil kesimpulan bahwa a diagram that consists of circle. Jadi diagram Venn adalah diagram yang terdiri dari lingkaran-lingkaran. The circle represent the elements of the set, and the other parts represent elements that are not part of the set.
Jadi lingkaran ini mempresentasikan elemen-elemen dalam suatu grup. Sedangkan di luarnya adalah dia mempresentasikan tentang elemen-elemen yang tidak termasuk di grup tersebut. A diagram fan is used to organize a list of data. Diagram fan itu digunakan untuk mengorganisasi daftar data. Oke, anak ya. Nah, ini nih, lihat ini nih, ini diagram fan. The example of diagram fan. This one is the object here are in set A but not in set B. Jadi yang ini nih adalah semua objek-objek yang ada di set A, bukan di set B. Ya, yang ini nih, yang warnanya agak apa ya nih, krem ya. Nah, yang ini nih, ini adalah intersects atau irisan. Kalau dalam matematika biasa itu namanya irisan atau namanya penyilangan. Object here are in both set A and B. Nah, ini adalah dia memiliki ciri di A, juga mempunyai ciri di B nih, yang ini nih. Okay, good. And this one, dan yang ini, object here are in set B, but not set A. Nah, kalau yang biru ini nih, the blue one, nah, yang cuma ada di kelompok B, tidak ada di kelompok A. Okay, and the last, yang terakhir nih, yang di luar ini, yang warnanya putih, the white one, yang warnanya putih ini adalah, this white is object here are not in set A or set B. Nah, jadi yang di luar ini yang warnanya putih ini enggak di set A atau grup A maupun enggak juga di set B. Jadi ini adalah di luar mereka kelompok berdua ini. Contohnya kayak apa sih, Miss? Untuk yang terakhir ini nih? Nah, dicontohkan yang ini sayang nih. Oke, di sini ada diagram fan yang kriterianya adalah red and blue. You can put each of the football team into the correct color. Kamu bisa meletakkan tim sepak bolanya sesuai dengan warnanya. But you can see here, tapi bisa kamu lihat ini yang terakhir, Tottenham has white color. Nah, si Tottenham ini, grup football ini warnanya putih. Nah, putih nggak ada di red, nggak ada juga di blue. Nah, berarti di luar nih, di sini nih Tottenham, you can write Tottenham here. Nih, kamu bisa tulis ini. Nih, seperti di sini nih. Nah, ini adalah contoh yang ini ya, Nak ya. Di luar dari keduanya. Di luar dari merah maupun biru. Oke? Oke, good. Oke? This is enrichment for me. Nah, ini pengayaan dari Ibu Deska ya. This is fan diagrams. Ini diagram fan. Oke? All of this green area, daerah hijau ini, is A union B. Nah, ini adalah gabungan antara A dan B. Nah, gabungan bisa dilihat tandanya seperti ini ya. This is the symbol. Elements that belong to either A or B or both. Nah, elemen-elemen yang digabungkan antara A dan B nih. Okay, you can use this symbol. Kamu bisa menggunakan simbol ini for union, untuk gabungan. Now, this green area, nah yang area hijau ini, A intersects B. Ini adalah irisan A dan B, atau silangan A dan B. Artinya dia memiliki ciri di A dan memiliki ciri di B. Makanya dia ada di sini. Intersects. You can use this kind of symbol. Kamu bisa menggunakan simbol yang ini ya. Elements that belong to both A and B. Nah, jadi yang intersect ini adalah memiliki ciri-ciri yang ada di A dan juga ada di B. Bukan cuma yang ada di A atau bukan cuma yang ada di B. Jadi harus memiliki ciri keduanya. Oke. A complement. Nah, kalau ini adalah di luar nih, katanya pelengkapnya nih, ya. Element that don't belong to A atau E. Ini adalah yang hijau ini nih, this green area, daerah hijau ini adalah yang bukan A nih. Ini kan A kan? Ya. Yang hijau ini bukan A nih, semuanya nih bukan A. Maka tandanya seperti ini, nah.
A with apostrophe, ya, A dengan tanda kutip di atasnya. Oke. This one is the definition. Ini definisinya juga sama. The intersection is where two steps overlap. Jadi intersection ini, atau kita menyebutnya irisan, adalah yang ada cirinya di A maupun yang ada cirinya di B. Ini irisan. Using this symbol. This is the symbol of intersection. Ini simbol dari intersection, ya nak. Okay, this one, if you put two sets together, you get the union. Jika kamu menggabungkan nih A dengan B, enak ya, you can use this kind of symbol. Kamu bisa menggunakan simbol ini. It's mean union. Ini artinya gabungan. This mean A or B. Think marriage, they become one. Ini maksudnya adalah gabungan antara A dan B. Contohnya adalah kamu bayangkan pernikahan ayah dan ibu. Jadi satu ya nak ya. Ya, seperti ini. Oke. The complement of A is the region that is not A. Nah, komplement A atau A, nih yang disimbolkan seperti ini, is the region that is not A, adalah daerah yang bukan A atau di luar A. This mean not A. Ini artinya bukan A. Or outside of A, atau di luar A. Okay, good. Hopefully you can understand this material. Ibu harap kamu bisa memahami materi ini ya nak ya. Okay, let's make conclusion. Yuk kita buat kesimpulan yuk. Today we already learned about, hari ini kita sudah belajar tentang Venn diagrams, diagram Venn. Diagram Venn is a diagram that consists of circles. Jadi diagram Venn adalah diagram yang terdiri dari lingkaran-lingkaran. It is used to sort objects or numbers. Ya, dia digunakan untuk mengelompokkan angka atau objek. Okay, good. Okay, this is the end of our discussion. Ini adalah akhir dari pembahasan kita. Hopefully you can master this material. Ibu harap kamu bisa memahami materinya ya. And let's end this discussion by praying that math is easy. Ya, kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa bahwa matematika itu mudah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.